Assalamualaikum, halo, kembali lagi di channel saya yang membahas seputar soal-soal kimia. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Silahkan disimak, semoga bermanfaat. Soal nomor 46 itu adalah soal yang sama dengan kode 323 yang sudah saya bahas sebelumnya. Jadi nanti dilihat aja di video saya sebelumnya ya. Kita ke 47 sekarang. Sebenarnya 47 ini juga dia bahas tentang elektrolisis. Nah, kita lihat nih. Elektrolisis 1 liter larutan CuSO4 dengan elektroda platina menghasilkan deposit logam Cu sebanyak 3,175 pada katoda. Volume gas yang dihasilkan pada anoda dalam keadaan STP adalah, nah kita uraikan dulu nih, ada CuSO4 aqueous. Kalau kita uraikan kan dia menjadi Cu2+ ditambah SO42-. Nah, nanti di katoda itu lihat kationnya. Kationnya dari logam aktif atau bukan? Ternyata ini dari bukan logam aktif ya, maka kationnya sendiri yang direduksi. Jadi ini Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Sementara di anoda lihat anion, dia merupakan sisa asam oksidasi ya. Si SO4 ini sisa asam oksidasi, jadi yang dioksidasinya adalah airnya. 2H2O dia menghasilkan 4H+ ditambah 4 elektron min ditambah O2 gas di sini ya. Nah, ini persamaan reaksinya yang diketahui adalah si Cu yang terendapkan di katoda itu adalah 3,175 gram. Dari sini kemudian ditanya ini volume yang dihasilkan di anoda. Volume siapa? Volume gas siapa? Volume gas si O2 pada keadaan STP seperti ini. Nah, maka kita akan kerjakan dari mana? Kita akan kerjakan dari si Cu di sini untuk mencari volume O2. Ada gram, maka kita cari molnya. Mol adalah gram per AR. Gramnya 3,175, AR dari Cu-nya adalah 63,5. 63,5, ini dapat 0,05 mol. Itu ya. Nah, untuk mencari ke si anoda ini, yang sama apanya? Yang sama mol elektronnya. Jadi, dari sini, ini kan si Cu-nya dapat 0,05 mol, maka elektron di sini berapa? Sesuai dengan perbandingan koefisien mol. Maka di sini dapat 0,1 mol. Ini akan sama mol elektron di sini dengan mol elektron di sini itu sama karena arus yang digunakan juga sama. Jadi pindahin aja langsung ke sini. Berarti ini dapat 0,1 mol. Mol di sini itu sesuai dengan perbandingan koefisien mol, dapat 0,025 mol. Barulah nanti ke volume STP. Volume STP berarti mol dikali 22,4, 0,025 dikali 22,4 dapat berapa? Dapat 0,56. Itu ya. Jadi 0,56 liter. Jadi jawabannya apa? Jawabannya D. Gitu ya. 48. Reaksi pembentukan gas N2O dari gas N2 dan O2 mengikuti persamaan reaksi berikut. Ini ada persamaan reaksinya, 2N2 ditambah O2 dia menghasilkan 2N2O seperti ini. Reaksi berordo 1 terhadap masing-masing reaktan atau tiap-tiap reaktan dengan nilai tetapan laju reaksi sebesar 0,75 molar min 1 S min 1. Jadi nanti di sini persamaan lajunya itu V sama dengan 0,75, konsentrasi N2 pangkat 1, konsentrasi O2 pangkat 1. Kenapa pangkat 1? Karena tadi bilang tiap-tiap reaktan dia ordonya 1 gitu ya. Nah, jika ke dalam 250 ml larutan dimasukkan 20 mmol NO2, berarti mula-mula di sini ada 20 mmol. Kemudian O2-nya ada 15 mmol. Ini belum terbentuk, MRS. Nanti kita MRS-kan. Laju reaksi setelah 25% N2 bereaksi. Setelah 25% N2 bereaksi. Berarti di sini ada 25% ya. 25/100 dari 20. Berapa? Ini dapat 5 ya.
sebentar, coret-coret, oh dapat 5 ya. Ini dapat 5 milimol. Oke. Ke sini itu sesuai dengan perbandingan koefisien mol, jadi dapat 2,5 milimol. Untuk mengisi yang ini 5 milimol. Yang di kiri dikurangi, yang di kanan ditambah. Maka ini 20 dikurangi 5 dapat 15 milimol. 15 dikurangi 2,5 dapat 12,5 milimol. Oke, ini ya. Kemudian ditanya laju reaksinya, kita masukin ke persamaan yang tadi ya, persamaan laju reaksinya. P sama dengan 0,75. Nah, ini kan molaritas dari N2, berarti yang di sini ini masih milimol, sementara yang diinginkan kan molaritas. Maka dibagi dengan volumenya. Tadi volumenya 250. Maka di sini dapat 15/250. Yang ini 12,5/250. Oke. Nah, ini nanti bisa dihitung ya. Nanti dapatnya berapa? Berarti yang 2,25 kali 10 min 3 molar per sekon. Gitu. Jadi jawabannya apa? Jawabannya yang B. Boleh nanti dihitung sendiri ya. 49. Dakron merupakan polimer serat tekstil yang banyak digunakan dan memiliki struktur seperti gambar berikut ini. Monomer penyusun dakron memiliki struktur yang mana? Nah, ini sama seperti kode 323 ya. Jadi, yang jadi pusat perhatian adalah di gugus fungsi ini. Nah, ini kalau ada yang C double bond O itu nanti yang karboksilatnya. Jadi, putusnya di mana? Putusnya di sini. Dia putus, maka di sini ada 2 monomer, yang ini satu, yang ini satu. Nanti ini juga putusnya di sini ya. Nah, gitu. Nah, habis itu berarti kita lihat ke sini. Ini dia seperti ini. Ini juga dia seperti ini. Kemudian yang ini. Nah, ini kan seperti ini. Karena strukturnya ini kan bisa nanti polimer, termasuk polimerisasi kondensasi ya. Dia bisa menghasilkan molekul kecil. Molekul kecil yang dihasilkannya bisa HCl, H2O, CH3OH. Intinya dia molekul kecil. Berarti di sini siapa? Dakron itu tersusun atas asam tereftalat dan etanadiol ya, gitu. Jadi nanti H2O dihasilkan H2O, berarti nanti di H2O itu di sini. Di saat berarti di sini ada OH, di sini ada H lagi, seperti itu ya, H2O. Ini juga sama, di sini OH, berarti nanti untuk ke sini H lagi. Jadi ini asam tereftalat, ini etanadiol. Jadi jawaban yang tepat adalah kalau yang A salah di yang ada benzennya ya, itu harusnya OH. Bawahnya tuh OH. Berarti terus yang kalau B itu ada OH ada H, enggak juga ya, karena harus sama. Nah, yang C ini kemungkinannya. Oke, betul ya. Jadi jawabannya yang C. Dia asam tereftalat sama etanadiol. Oke. Nomor 50 itu sama soalnya seperti kode sebelumnya. Jadi cek lagi video saya sebelumnya. Kita ke 51 sekarang. 51, dari 5 buah senyawa berikut yang memiliki kepolaran terbesar. Ingat, di video kemarin saya sudah bahas tentang ciri-ciri polar. Jadi kepolaran terbesar itu berarti yang punya perbedaan keelektronegatifan. Itu yang terbesar. Nah, kita lihat ini yang A ada CH3F. Berarti kan strukturnya seperti ini. H, ini ada F. Nah, si C atom pusat ini dia tidak mempunyai PEB, tapi ada satu atom lain, maka ini terjadi perbedaan keelektronegatifan. Antara C sama F itu lebih elektronegatif si F, maka elektron lebih tertarik ke si F ini, gitu ya. Oke. Kemudian yang B-nya CH3Br, berarti sama juga strukturnya, tapi ininya Br. Nah, si elektron juga lebih tertarik ke si Br ini ya. Dan yang C-nya
itu CH3I. Nah, ini juga sama, setipe ya cara mengerjakannya. Ini strukturnya yang berbeda hanya di atom F, Br, sama I. Kemarin sudah disinggung juga bahwa untuk keelektronegatifan dari halogen yang paling atas itu paling elektronegatif, jadi lebih bisa menarik elektron. Maka si F itu lebih bisa menarik elektron dari si CH3 ini. Tapi untuk si Br sama si I dia lebih kurang kuat untuk menariknya ya, karena dia di bawah, keelektronegatifannya kurang kuat. Maka dari ketiga ini yang paling polar adalah si A. Jadi struktur A dia lebih polar dibanding B, lebih polar dibanding C. Gitu. Kita lihat yang D sama yang E-nya. D itu CF4. Nah, kalau ini sudah tahu ya, karena si C itu tidak punya Pb, kemudian ini yang mengelilingi atomnya sama, maka dia termasuk non polar. Gitu. Begitupun dengan E. E juga dia yang atom yang mengelilinginya itu sama, maka dia non polar juga. Jadi kepolaran kita bandingkan dari A sampai C ini, dan ini sudah kita bandingkan tadi, maka yang lebih polar atau yang paling polar adalah struktur yang A gitu. Jadi jawabannya yang A. 52. Jika 300 mili Na2CrO4 0,05 m direaksikan dengan 200 mili AgNO3 0,1 m, konsentrasi sisa dari reaktan setelah reaksi berlangsung masing-masing adalah, maka ini kita reaksikan dulu ya. Ada Na2CrO4, kita reaksikan sama AgNO3. Ini hasilnya adalah Ag2CrO4 ditambah NaNO3. Cara mendapatkan produknya sudah saya singgung di video yang sebelumnya ya, jadi nanti kalian lihat aja. Kemudian setelah ada reaksi itu harus disetarakan. Di sini Na-nya 2, di sini baru 1, ini kali 2. Kemudian Ag-nya di sini ada 1, di sini ada 2, maka ini kali 2. Seperti ini ya. Oke, sudah disetarakan. Kita lihat mula-mulanya. Mula-mula untuk Na2CrO4, dia ada 300 mili 0,05 molar. Untuk molnya atau milimolnya dikalikan saja. Ini dapat 15 milimol. Sementara AgNO3 200 mili 0,1 molar. Jadi ini dapat 20 milimol. Ini belum terbentuk. Siapa reaksi pembatas? Yang mol dibagi koefisiennya yang paling kecil. Berarti ini ya. 15 dibagi 1, 15. 20 dibagi 2 dapat 10. Maka ini sebagai reaksi pembatas. Ini 20. Kemudian di sini perbandingan koefisien mol. Maka di sini dapat 10. Ini dapat 10, ini dapat 20. Tapi ini kita nggak di situ juga nggak salah ya. Karena yang diinginkan itu yang reaktannya aja, yang sisa siapa. Berarti ini dapat 5 milimol, ini dia habis. Siapa yang sisa? Yang sisa adalah Na2CrO4. Berapa molaritasnya? Molaritasnya adalah milimol per mililiter atau mol per volume. 5 per volumenya, volume total ya, karena ini sudah direaksikan. Volume totalnya 300 ditambah 200, 500. Jadi 0,01 molar. Maka jawabannya apa? Jawabannya yang A.